Walau konten audio berdasarkan kisah nyata, beberapa adegan, tokoh, dan kejadian telah dimodifikasi untuk menambah unsur dramatis. Disarankan kenakan penyuara telinga untuk pengalaman yang lebih baik. Selamat datang di podcast Tinggal Nama Spesial Biografi. Edisi spesial peristiwa 10 November ini dipersembahkan untuk mengenang jasa para pahlawan yang berkorban demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Biografi ini diambil dari jejak tertulis mengenai tokoh terkait. Sebelum mendengarkan, jangan lupa untuk klik follow podcast Tinggal Nama dan beri rating terbaikmu. Follow juga media sosial dan TikTok kami di @medio by KG Media agar tidak ketinggalan informasi podcast lainnya. Kamu juga bisa berlangganan Intisari Plus di plus.intisari.grid.id dan Intisari akan memberikan diskon hingga 50% untuk berlangganan majalah Intisari di atas 1 bulan melalui gridstore.id. Marshall 610, do pass up those. Terbang. Jangan, Cip. Kamu masuk Algemene Middelberg School dulu. Kalau sudah lulus, Bapak akan memikirkannya lagi. Agustinus Adi Sucipto atau yang biasa dipanggil Cip sudah dari dulu ingin menjadi penerbang, namun dilarang ayahnya. Pelarangan ini bukan tanpa alasan. Ayah Cip tahu betul suka duka sekolah penerbangan. Salah satunya adalah diskriminasi ras. Namun bukan Cip bila tidak memperjuangkan mimpinya. Memang dia sempat menjadi mahasiswa Geneeskundige Hogeschool te Batavia, sekarang Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Tetapi diam-diam Cip mendaftarkan diri di Luchtvaartopleiding Schools, sekolah penerbangan militer di Kalijati. Pak, aku lulus sekolah penerbangan dan sudah keluar dari kedokteran. Ayah Cip dipaksa menghadapi kenyataan. Penerbangan pertama Cip adalah dari Ciberem menuju Maguwo. Sesudah itu, jam terbang Cip semakin bertambah. Akan tetapi, menjadi penerbang di zaman itu banyak risikonya. Bukan hanya karena peralatannya payah, melainkan intayan musuh di mana-mana. Cip harus menerobos blokade Belanda. Semua penerbangan dilakukan malam hari atau menjelang pagi, tanpa pernah mengadakan komunikasi radio. Kapan pesawat berangkat atau mendarat sangat dirahasiakan. Yang mengetahui jam tibanya pesawat terbang hanya Surya Dharma sebagai pimpinan tertinggi Angkatan Udara. Bila suara pesawat sudah terdengar, dia segera bergegas ke landasan menggunakan jeep. Sementara yang lainnya akan menjaga awal landasan pacu. Sorot lampu kendaraan menjadi satu-satunya petunjuk bagi si penerbang. Kesalahan sedikit saja dapat membawa kematian. Menjelang akhir Juli tahun 1947, Cip untuk kesekian kalinya berhasil melewati blokade Belanda. Dia terbang bersama Dr. Abdurrahman Saleh, tujuan mereka India. Menurut rencana, Cip dan anak buahnya tidak ikut pulang. Mereka harus tinggal di Singapura untuk menyelesaikan misi khusus. Tetapi pada tanggal 28 Juli diumumkan lewat pers dan siaran radio Malaya akan ada pesawat VT-CLR membawa bantuan obat-obatan yang mendarat di Yogyakarta. Disebutkan juga sudah ada persetujuan antara Belanda dan Inggris, yaitu misi kemanusiaan. Surya Dharma mendengar kabar dari seorang dokter PMI bahwa hari itu pada jam sekian akan datang pesawat dari Singapura membawa obat-obatan. Tidak ada informasi terkait pilot dan juga para penumpangnya. Surya Dharma kaget karena dirinya merasa tidak pernah diberitahu dulu sebelumnya perihal pesawat yang datang. Asal Belanda tak menggunakan kesempatan ini, pikir Surya Dharma saat itu. Pada jam yang ditentukan, Surya Dharma berangkat ke landasan Maguwo dengan mobil. Dia melihat pesawat Dakota mendekat.
Pilotnya pasti bukan Mas Cip. Andaikan Mas Cip, pasti sudah turun. Di belakang pesawat Dakota muncul 2 pesawat tempur Mustang milik Belanda beriringan. Pesawat Dakota tak bersenjata itu langsung diserang dan segera hilang ketinggian. Pesawat nahas itu membentur pohon, terbelah jadi 2 dan langsung terbakar. Awak pesawat dan penumpang tewas, dan Cip bersama Dr. Abdurrahman Saleh dan Zainal Arifin merupakan penumpang. Duka rakyat Indonesia dan Auri sukar dibayangkan. Kita telah kehilangan pahlawan sekaligus tulang punggung Angkatan Udara. Semua itu disebabkan penyerangan terhadap pesawat sipil atas perintah langsung Jenderal Spoor, Panglima Tentara Belanda.